Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya, Bunia, masih dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang mengevaluasi kesesuaian produk dan melakukan pemeriksaan hasil produk. Materi ini akan Anda pelajari pada kelas 12 di SMK. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video-video Bunia selanjutnya. Adapun kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari kali ini adalah kompetensi dasar 3.15, yaitu mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Dan kompetensi dasar 4.15 yaitu melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk standar operasional. Ruang lingkup materi yang akan kita pelajari, yang pertama tentang pengertian evaluasi, yang kedua tujuan evaluasi, yang ketiga, pengertian kesesuaian produk. Yang keempat, dimensi mutu. Dan yang kelima adalah standar produk SNI. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas materi yang pertama sampai yang keempat, yaitu pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, pengertian kesesuaian produk, dan dimensi mutu. Sedangkan materi tentang standar nasional Indonesia atau standar produk SNI akan kita pelajari pada video yang selanjutnya. Langsung saja kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu tentang pengertian evaluasi. Apakah yang dimaksud dengan evaluasi? Apakah kalian sudah mengetahui? Benar. Yang dimaksud dengan evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan dan menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu produk. Mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan perlu dilakukan. Hal tersebut sebagai langkah cross-check antara rencana yang dibuat dengan hasil yang didapatkan. Cara evaluasi ini dapat dilakukan secara manual. Untuk mempermudah, maka kita hanya melakukan sampling saja terhadap produk yang sudah selesai. Setelah kita mengetahui tentang pengertian evaluasi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa tujuan dari evaluasi ini. Nah, apakah kalian juga sudah mengetahui tentang apa tujuan dari evaluasi? Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui pencapaian suatu hal atau program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Dengan adanya evaluasi, seorang wirausaha dapat memutuskan apakah rencana yang dibuat berjalan sesuai rencana ataukah tidak. Apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan rancangan, maka perusahaan memerlukan langkah lebih lanjut untuk mengatasinya. Berikutnya kita akan membahas tentang komponen evaluasi dengan menggunakan model evaluasi CIP. Apakah yang dimaksud dengan evaluasi CIP? Evaluasi CIP adalah model evaluasi yang terdiri dari 4 komponen evaluasi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Komponen yang pertama yaitu evaluasi konteks. Evaluasi konteks digunakan untuk menentukan kebutuhan dan masalah-masalah untuk menetapkan tujuan. Evaluasi konteks merupakan
need assessment, kebutuhan pengembangan produk di perusahaan. Sasaran evaluasi mencakup permasalahan yang dihadapi para pembuat produk atau produsen, seperti sulitnya mencari pelanggan tetap dan mencari lokasi yang strategis. Komponen berikutnya adalah evaluasi input. Evaluasi input berfokus pada pengumpulan informasi input yang penting seperti pelaksanaan rencana kegiatan, sumber daya, penyediaan sarana, penyediaan biaya efektif untuk penyiapan kebutuhan, dan pencapaian tujuan. Komponen yang ketiga adalah evaluasi proses. Evaluasi proses ini berkenaan dengan kajian seberapa jauh pelaksanaan operasional produk yang telah berjalan secara efektif, menilai perencanaan atau pelaksanaan rencana, kemudian membantu pengguna menilai kinerja produk dan membuat penafsiran hasilnya. Komponen berikutnya adalah evaluasi produk. Evaluasi produk merupakan evaluasi keluaran atau output, yaitu mengidentifikasi dan menilai hasil baik jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi keluaran terarah pada hasil langsung atau direct program. Kinerja SDM dan efektivitas produk yang teramati pada akhir implementasi program akan dinilai pada tahap ini. Dengan menggunakan keempat komponen evaluasi tadi, maka perusahaan akan mengukur dan melaksanakan evaluasi terhadap produknya apakah sudah sesuai dengan mutu yang dirancang oleh perusahaan ataukah belum. Mutu adalah kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan persyaratan yang diinginkan pelanggan sehingga kepuasan pelanggan dalam hal ini bisa terwujud. Mutu merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi, baik itu organisasi non-pendidikan maupun organisasi pendidikan. Kita bisa mengukur mutu suatu produk dengan beberapa dimensi, sehingga dengan dimensi tersebut bisa kita analisis apakah suatu produk itu layak dikatakan sebagai produk yang bermutu ataukah tidak. Dimensi dari kualitas produk ini terdiri dari 8 dimensi. Dimensi yang pertama adalah performance. Kinerja atau performance yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti dan dapat didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk yang sesungguhnya. Performance sebuah produk merupakan pencerminan bagaimana sebuah produk itu disajikan atau ditampilkan kepada pelanggan. Dimensi yang kedua adalah reliability atau keandalan, yaitu tingkat keandalan suatu produk atau konsistensi keandalan sebuah produk di dalam proses operasionalnya di mata konsumen. Dimensi yang selanjutnya adalah features. Keistimewaan tambahan atau features yaitu karakteristik sekunder dan atau pelengkap dan dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan atribut-atribut yang ada pada sebuah produk. Dimensi berikutnya adalah conformance. Kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specifications, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi
memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan. Dimensi yang kelima adalah durability atau daya tahan. Dimensi ini berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran usia durasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal dan atau berat. Dimensi yang selanjutnya atau dimensi yang keenam adalah serviceability. Dimensi ini meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran kemudahan memperbaiki suatu produk yang rusak atau gagal. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah ketika atau apabila sebuah produk itu rusak atau gagal, maka terdapat kesiapan perbaikan produk tersebut yang dapat diandalkan sehingga konsumen dalam hal ini tidak akan merasa dirugikan. Dimensi yang ketujuh adalah aesthetics. Dimensi ini merupakan keindahan produk terhadap panca indera dan dapat didefinisikan sebagai atribut-atribut yang melekat pada sebuah produk, seperti warna, model atau desain, bentuk, rasa, aroma, dan lain sebagainya. Dimensi yang terakhir atau dimensi yang kedelapan adalah customer perceived quality. Kualitas yang dipersiapkan, yaitu kualitas yang dirasakan. Bila mana diterapkan pengukuran kualitas makanan dan minuman, maka perceived quality merupakan kualitas dasar yang dimiliki sebuah makanan dan minuman. Alhamdulillah, demikianlah tadi materi kita kali ini, yaitu tentang mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Materi selanjutnya yang belum selesai adalah membahas tentang produk SNI atau Standar Nasional Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.